Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Joko Widodo mengungkapkan sikap optimisme bahwa pemerintahan selanjutnya akan mampu menghadapi situasi perlambatan ekonomi global. Presiden menyatakan bahwa hilirisasi dan digitalisasi menjadi kunci menuju Indonesia maju. Presiden Joko Widodo mengungkapkan sikap optimisme bahwa pemerintahan selanjutnya akan mampu menghadapi situasi perlambatan ekonomi global. Presiden Jokowi meyakini bahwa dalam pemerintahan Prabowo Subianto dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun ke depan. Presiden menegaskan pentingnya optimisme di tengah tantangan global yang sedang dihadapi oleh perekonomian dunia. Presiden menekankan dua faktor penting yang akan mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi, yakni hilirisasi industri dan digitalisasi. Menurutnya, hilirisasi akan membantu Indonesia meningkatkan nilai tambah komoditas yang selama ini diekspor mentah. Sementara digitalisasi akan mendorong efisiensi di berbagai sektor ekonomi. Presiden menyatakan Indonesia memiliki modal besar untuk mencapai target tersebut. Salah satu indikator yang disampaikan adalah pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga di atas 5%. Pada kuartal kedua tahun 2024, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,08% yang dianggap sebagai pencapaian positif di tengah tantangan global. Ya, semuanya kita harus optimis bahwa tantangan-tantangan karena perlambatan ekonomi global, karena perubahan iklim, karena tensi geopolitik yang semakin memanas itu bisa kita selesaikan dan bisa kita hadapi. Karena dengan optimisme itu, apa yang direncanakan, yang di angka-angka yang ingin dicapai itu betul-betul bisa direalisasikan. Tanpa optimisme sulit. Dan saya ulang, hilirisasi dan digitalisasi menjadi kunci menuju ke sana. Pemirsa, Indonesia tercatat sebagai negara yang paling progresif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals dengan raihan sebesar 62,5%. Pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan berkelanjutan meskipun sempat dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19. Wakil Presiden Maruf Amin dalam acara peresmian konferensi tahunan SDGs Annual Conference tahun 2024 di Jakarta mengungkapkan Indonesia menjadi negara yang paling maju dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Wapres menyebut Indonesia telah berhasil meraih capaian hingga 62,5%. Angka pencapaian ini jauh lebih baik dari rata-rata capaian global yang masih sebesar 17%. Wapres menyampaikan pencapaian target ini merupakan wujud komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam mendorong pembangunan berkelanjutan meskipun sempat dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19. Kemajuan ini juga berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan ekstrim dan prevalensi stunting pada balita. Indonesia menjadi negara yang paling progresif dalam pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan dengan capaian sebesar 62,5%. Jauh lebih baik dari rata-rata capaian global yang masih sebesar 17%. Wapres menambahkan untuk mempertahankan dan mempercepat pencapaian SDGs, Indonesia harus fokus pada pendidikan berkualitas yang inklusif serta pengembangan keterampilan sumber daya manusia. Pendidikan yang relevan dengan dinamika global dan industri 4.0 sangat penting untuk menciptakan SDM yang kompetitif di pasar kerja internasional. Selain pendidikan, Wapres juga menyoroti penerapan ekonomi hijau sebagai langkah penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan upaya pengurangan emisi karbon. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Pekan Paralimpiade Nasional 2024 merupakan momentum yang tepat bagi media untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas melalui pemberitaan yang positif terkait prestasi dan daya juang para atlet difabel di berbagai platform media.
Pekan Paralimpiade Nasional ke-27 di Solo, Jawa Tengah dinilai sebagai momentum yang tepat bagi media untuk berperan aktif dalam mendukung pemerintah serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Dewan Pengawas RRI Muhammad Kusnaini dalam konferensi pers Media Center Peparnas 27 Solo 2024 menyoroti masih adanya pengucilan ekonomi dan sosial terhadap penyandang disabilitas di masyarakat. Untuk itu, PBB mendorong konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam pasal 30 yang menekankan pentingnya negara memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas dalam aktivitas olahraga. Payung hukum internasional itu bertujuan untuk memberi kesempatan yang setara bagi para penyandang disabilitas untuk berprestasi di bidang olahraga, sejajar dengan atlet non-disabilitas melalui ajang bertaraf internasional seperti Peparnas 2024. Untuk mendukung konvensi ini, Kusnaini menekankan pentingnya peran media dalam memberitakan secara konstruktif dan positif terkait prestasi dan daya juang para atlet difabel di berbagai platform guna mendukung terciptanya kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Peran media dalam upaya mewujudkan kesetaraan bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas sangat besar. Karena media punya kemampuan untuk mempengaruhi opini publik. Media punya kemampuan untuk menghilangkan stigma dan pandangan stereotip terhadap saudara-saudara kita yang menjadi penyandang disabilitas. Inspektorat Jenderal 3 Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar sosialisasi pedoman review rencana kerja dan anggaran lintas jabatan pengambil keputusan setiap satuan kerja Kominfo. Perumusan pedoman ini dalam rangka implementasi proyek perubahan penguatan review rencana kerja dan anggaran untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabel. Dalam rangka implementasi proyek perubahan penguatan review rencana kerja dan anggaran melalui penggunaan 5W1H, khususnya lintas pejabat pengambil keputusan setiap satuan kerja, Inspektorat 3 Kementerian Kominfo menggelar kegiatan sosialisasi draft pedoman review rencana kerja dan anggaran pada Selasa 8 Oktober 2024 secara hybrid di Park Hyatt, Jakarta. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang kesesuaian rencana kerja dan anggaran dengan kebijakan ekonomis, efisiensi dan efektivitas anggaran dalam mewujudkan prinsip value money, kaidah-kaidah penganggaran lainnya. Pengendali teknis Auditor Madya Inspektorat 3 Kementerian Kominfo Muhammad Misbahuddin mengatakan, pedoman ini akan difokuskan pada output dan sasaran kegiatan yang direncanakan oleh unit kerja, sehingga kerangka acuan kerja dapat menjadi acuan untuk meyakini secara terbatas bahwa informasi dalam rencana kerja anggaran yang telah disusun berdasarkan kebijakan efektivitas anggaran dalam mewujudkan prinsip value for money. Output yang akan dihasilkan ini kan sebenarnya yang menentukan nanti berapa anggaran yang harus dikeluarkan oleh negara gitu. Output sendiri nanti juga harus berguna gitu kan. Makanya tadi ada konsep efisiensi gitu ya. Makanya efektivitas. Ada konsep efektivitas. Jadi bagaimana KAK ini nanti berguna bagi pencapaian sasaran-sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran strategi sampai nanti ujungnya di sasaran nasional. Jadi ini memang mungkin kalau skalanya kecil, tapi sebenarnya kalau kita jalankan bersama-sama, insya Allah dampaknya akan besar. Di kesempatan yang sama, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Nizam Waham turut menyampaikan bahwa perubahan pedoman yang didasari dari PMK nomor 62 tahun 2023 dan PPN nomor 1 tahun 2021 dapat mengimplementasikan kegiatan berkualitas berkat perencanaan yang matang dan optimal. Ia juga menekankan bagi para mitra kerja supaya dapat memahami perubahan pedoman yang telah ditetapkan dengan fasilitas yang telah disediakan, misalnya melalui diskusi antara Itjen dengan mitra kerja, sehingga mitra kerja dapat dengan optimal mengimplementasikannya. Saya sangat berharap ini bukan sekedar proyek perubahan, tetapi langsung bisa diimplementasikan. Nah, butuh sosialisasi, butuh diskusi, butuh FGD dengan mitra kerja. Sehingga mitra kerja bisa memahami persis apa adanya pedoman ini dan dilaksanakan oleh mitra kerja dan APIP di dalam review menggunakan pedoman ini. Sehingga kedepannya kita akan punya perencanaan yang lebih baik. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.